Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Anwar Fauzan. NIP saya 111231091. Prodi Manajemen Day atau Weekend. Hari ini saya mendapatkan tugas kuis dari mata kuliah bisnis inovasi perusahaan tentang apa itu sih mahasiswa berkualitas dan bagaimana jika kita seorang mahasiswa yang berkualitas, apakah bisa memanfaatkan sebuah peluang bisnis itu menjadi ke arah baik ataupun yang malah sebaliknya. Mari kita bahas. Pertama, apa sih itu mahasiswa berkualitas? Mahasiswa berkualitas adalah mereka yang memiliki beberapa karakteristik penting untuk sukses dalam dunia akademik maupun profesional. Berdasarkan dari sumber, mahasiswa berkualitas dapat diidentifikasikan beberapa hal seperti yang pertama adalah keistiqomahan dalam beribadah. Dia itu menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai keagamaan dan spiritualitas. Jadi kita bisa lihat ketika seseorang yang beristiqomah dalam ibadahnya, istiqomah itu adalah kita jalan yang lurus, yang panceg gitu dalam beribadah, menjalankan sesuai perintah agama kita masing-masing. Pasti seorang yang mempunyai istiqomah dalam ibadah, mereka mempunyai konsistensi, ketekunan dalam beribadah, apalagi dalam hidup dan dalam bisnis gitu kan. Sehingga untuk menjadi seseorang mahasiswa berkualitas, kita pun harus mempunyai suatu panduan dalam hidup. Antara lain adalah agama kan. Itu sudah diatur dalam undang-undang bahwa setiap warga negara Indonesia harus mempunyai memiliki agama gitu kan, supaya mempunyai dasar yang kuat dalam kita menjalani hidup. Dan yang kedua adalah kemampuan mengolah waktu, mampu mengatur waktu dengan efisien antara studi, aktivitas ekstrakurikuler dan kegiatan sosial. Jadi seorang mahasiswa yang berkualitas itu bisa mengatur secara efisien antara mata kuliah, tentang tugas, aktivitas ekstrakurikuler kita maupun olahraga, apapun kegiatan sosial di luar kuliah. Kita pun bisa mengatur dengan segi waktu yang padat. Kita tuh bisa mengatur secara rinci waktu-waktu yang kita bisa memanfaatkan supaya tidak terbuang dengan sia-sia. Karena pada dasarnya kita tuh mempunyai waktu itu terbatas dalam hidup. Bagaimana kita bisa memanfaatkan sisa waktu yang telah hidup itu secara baik gitu kan, secara maksimal mungkin. Dan yang ketiga adalah kedisiplinan dan keteraturan. Jadi menunjukkan ketekunan, konsistensi dan dedikasi dalam menjalankan tugas-tugas akademik serta aktivitas lainnya. Kalau kita seorang mahasiswa yang berkualitas, tentu kita harus mempunyai jiwa kedisiplinan dan keteraturan yang sangat kuat. Karena apa? Kalau misalkan kita tidak disiplin, tidak teratur, bagaimana kita menjadi seorang yang berkualitas? Contoh disiplin dalam segi waktu. Kalau kita nggak bisa disiplin dalam segi waktu, kita selalu datang kesiangan, kita selalu terlambat, tidak teratur, bagaimana kita mau menjadi manusia yang lebih baik gitu kan. Secara tidak langsung kan seorang manusia itu menilai dari diri kita bagaimana kedisiplinan kita gitu kan, maupun baik buat diri kita ataupun buat orang lain gitu kan. Kalau kita tidak disiplin kan mengganggu orang lain gitu kan dalam segi keterlambatan, dan itu pun menyangkut kepada kemampuan pengelolaan waktu kita yang tidak baik gitu. Yang keempat adalah tingkat IPK kita itu harus memiliki prestasi akademik yang baik, IPK yang memadai. Karena pada dasarnya adalah perusahaan itu melihat ketika kita melamar kerja pasti melihat IPK kita, apakah kita itu seorang mahasiswa yang akademiknya bagus, selalu menyelesaikan tugas, selalu belajar, apakah bisa memberikan efek yang baik buat perusahaan ke depannya gitu kan. Itu pun menjadi dasar penilaian suatu perusahaan kepada kita, dan itu pun menjadi patokan diri kita apakah kita bisa gitu kan membuat menjadi seorang mahasiswa berkualitas dengan kita ya
kalau cum laude lebih bagus sih. Berarti kita tuh benar-benar seorang mahasiswa yang berkualitas, tidak seorang mahasiswa yang berleha-lehe cuman menginginkan ijazah cuman buat bekerja tapi tidak tahu manfaatnya itu apa setelah kita belajar. Yang kelima adalah kemandirian. Jadi kita tuh mampu hidup mandiri, mengolah kehidupan pribadi secara bertanggung jawab, gak dikit-dikit orang tua. Kita pun nanti hidup tuh nih harus bisa mengambil keputusan dengan sendiri gitu kan, mandiri. Kita harus bisa hidup sendiri, jangan tergantung pada orang lain gitu kan, mengambil keputusan. Harus belajar ketika mempunyai masalah, harus mencari solusi. Kita tuh harus benar-benar menguraikan suatu masalah itu dan mendapatkan solusi yang baik. Itulah kemandirian menurut saya gitu kan. Karena otomatis seorang mahasiswa berkualitas adalah mahasiswa yang berprestasi, dapat mencapai prestasi yang signifikan berbagai aspek kehidupan maupun akademik ataupun non akademik gitu kan. Dalam segi akademik kita pintar, kita punya wawasan luas. Segi non akademik pun olahraga kita bagus, olahraga punya tingkat prestasi yang baik. Nah sekarang jika kita tadi itu adalah 6 poin mahasiswa yang berkualitas ya. Nah jika kita seorang mahasiswa yang berkualitas, bagaimana jika kita mendapatkan peluang bisnis? Apakah akan lebih mudah mendapatkan peluang itu dan apakah kita bisa memanfaatkannya peluang itu dengan sebaik mungkin, atau malah sebaliknya kita tidak bisa memanfaatkan peluang itu. Nah gitu guys. Pada dasarnya ketika kita mendapatkan peluang atau jalan menuju arah baik dalam bisnis, sebenarnya kita seorang mahasiswa yang berkualitas, kita bisa memanfaatkannya. Karena apa? Karena kita mempunyai dasar yang kuat pada diri kita, terutama pengetahuan yang luas, cara mengelola peluang bisnis itu menjadi berkembang dan baik dengan ide-ide yang tidak terbatas. Karena pengetahuan kita yang luas itu, jadi kita mempunyai ide-ide yang sangat luas gitu kan. Dan kemandirian cara berpikir yang efektif dan efisien. Karena jikalau kita mempunyai peluang bisnis yang baik tapi kita tidak mampu mengolah bisnis itu dengan sebaik-baiknya, maka seakan-akan kita tidak tahu arah akan dibawa kemana peluang itu. Karena pada dasarnya keberuntungan itu adalah dimana kita mendapatkan peluang dan bisa memanfaatkannya. Contoh, kita tuh nemu uang di jalan tapi kita tuh nggak tahu itu uang buat diapain gitu kan. Kita nggak tahu itu uang bisa dibeliin apa enggak gitu. Kita tidak tahu apa-apa, pasti kita tuh tidak bisa memanfaatkan peluang itu. Kita akan cuek aja, apa sih itu kertas gitu kan. Kalau contoh dasarnya seperti itu. Dan apa sih manfaat buat kita, buat kehidupan kita untuk menjadi seorang mahasiswa berkualitas yang bisa memanfaatkan peluang bisnis yang bisa berinovasi gitu kan. Pertama, kita bisa, terutama ketika kita seorang mahasiswa berkualitas dan kita mendapatkan peluang bisnis dan bisa memanfaatkannya, otomatis kita tuh akan menjadi seorang pengusaha. Dan enaknya menjadi seorang pengusaha itu adalah kita akan menjadi bos. Dengan berbisnis kita akan bisa memimpin dan menentukan keputusan dalam bisnis yang kita jalani. Besar kecilnya bisnis kita tuh tergantung pada kemampuan kita dalam memimpin gitu kan. Enak jadi bos, tinggal kita cat dapat uang, simpel kan. Kan yang kedua, kita bisa menggaji diri kita sendiri gitu kan. Jumlah besarnya pemasukan kita ya tergantung cara kita, usaha kita seperti apa gitu kan yang kita lakukan. Tidak seperti kerja di kantoran kan, 4 minimal segitu aja, UMR udah segitu, tidak bisa mendapatkan yang lebih. Tetapi dengan kita menjadi seorang pengusaha, kita bisa menggaji diri kita sendiri, mau berapapun tergantung pada usaha kita sendiri. Yang ketiga, manfaat kita dalam menjadi seorang pengusaha adalah bebas mengatur waktu. Kalau misalkan kita tuh malas kerja, ya udah tinggal gak kerja. Ya karena kita tidak terikat dengan suatu perusahaan atau lembaga apapun gitu kan. Jadi kita bisa menentukan kapan kita bisa liburan, kapan kita kerja, habis uang kita kerja, dapat uang kita liburan. Terus yang keempatnya, kita tuh
mendapatkan masa depan yang lebih baik gitu kan. Semakin kita gigih dan semangat kita dalam menjalankan bisnis, maka itu akan memberikan peluang yang besar untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Kita bisa mendapatkan rumah, mobil, wanita mah gampang kalau kita punya itu mah, simple. Makanya jadi pengusaha, menjadi seorang mahasiswa yang berkualitas dan bisa memanfaatkan peluang bisnis itu secara baik gitu kan. Kelima, kita tuh bisa mempunyai kebebasan berinovasi gitu kan. Kita tuh biasa dalam hidup suka mempunyai ide-ide kreatif apapun itu. Kalau kita bekerja di suatu perusahaan pasti terbatas karena menunggu keputusan dari atasan misalkannya gitu. Tapi dengan kita mempunyai perusahaan sendiri, mempunyai bisnis sendiri, kita itu mempunyai kebebasan berinovasi yang luas gitu kan, dengan ide-ide produk, layanan atau proses yang dapat meningkatkan kinerja dan pertumbuhan perusahaan kita gitu kan. Mungkin ya segitu saja kuis 6 tentang seorang mahasiswa yang berkualitas yang bisa memanfaatkan peluang bisnis itu menjadi sesuatu hal yang lebih baik gitu. Karena pada dasarnya ketika kita berkualitas, beri kita akan naik, simpel itu. Maka jadilah seorang manusia yang berkualitas, yang mempunyai value yang tinggi, dan untuk menjangkau dan menjadikan Indonesia emas di tahun 2045. Ciao, see you, bye.